Marketplace yang ketiga adalah Lazada. Lazada adalah perusahaan e-commerce atau pedagang elektronik swasta dari Singapura yang didirikan oleh Rocket Internet pada tahun 2011. Website e-commerce Lazada telah launching pada bulan Maret tahun 2012 di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Model bisnis Lazada adalah marketplace atau pasar penjualan kepada pelanggan dari masing-masing penjual. Pada 2013, Lazada menambahkan marketplace yang memungkinkan pengecer dari pihak ketiga untuk menjual produk mereka melalui situs Lazada. Lazada Group didirikan pada 27 Maret 2012 oleh Rocket Internet dengan tujuan membangun model bisnis Amazon.com di Asia Tenggara untuk mengambil keuntungan dari pasar konsumen online yang baru lahir dan lemahnya kehadiran Amazon di sana. Rocket Internet adalah inkubator Jerman yang membangun perusahaan yang meniru model bisnis perusahaan teknologi Amerika Serikat, Amazon yang sukses di pasar negara berkembang. Situs web e-commerce Lazada diluncurkan pada 2012 dan pada Mei 2014 Lazada diluncurkan di Singapura. Banyak dari opini lain pun menyatakan bahwa menjadi bagian dari Lazada sama dengan suka dan duka. Dalam artian, ada kelebihan dan ada kekurangan. Memang itu adalah suatu kewajaran, namun kita sebagai penggunanya wajib mengkoreksi kekurangan yang dimiliki agar menjadi lebih baik. Kelebihan Lazada bagi pembeli. Yang pertama, belanja di Lazada beraneka ragam produk tersedia. Jika kita pergi ke suatu toko yang menjual sedikit jenis barang, tentu akan membuat kita berpikir kalau di toko tersebut kurang bagus untuk melakukan transaksi pembelian. Logikanya karena barang yang dijual relatif sedikit. Nah, di Lazada terdapat banyak sekali barang dan beraneka ragam walaupun masih didominasi oleh produk elektronik. Barang selain elektronik juga tersedia peralatan rumah tangga, perlengkapan bayi, mainan, alat musik, alat olahraga, alat kecantikan, dan lain-lainnya. Jadi kita bisa langsung belanja banyak produk di Lazada. Kelebihan yang kedua yaitu banyak diskon menarik yang ditawarkan. Diskon merupakan salah satu hal yang sangat bikin menarik perhatian para konsumen, karena konsumen dapat menghemat uang. Lazada beberapa hari terakhir ini sering memberikan diskon kepada pelanggannya, ada yang di kisaran di bawah 10% hingga diskon di atas 30% untuk beberapa produk tertentu. Di Lazada juga ada pembayaran lewat COD yaitu pengiriman secara online. Terkadang dalam belanja online terdapat beberapa ketakutan seperti barang tidak sampai dan takut ditipu. Tapi di pelayanan ini dapat melakukan pembayaran di tempat pada saat Anda menerima barang sehingga terhindar dari penipuan. Tapi saat ini mungkin sistem COD Lazada baru ada di daerah Jakarta dan sekitarnya saja. Website yang user friendly. Tampilan website yang bersahabat. Bagi orang awam, belanja di toko online terkadang menyulitkan dan membingungkan, tapi tidak dengan belanja di Lazada, karena di website mereka memiliki tampilan yang menarik dan navigasi yang jelas, serta panduan yang cukup mudah dimengerti sehingga kita sebagai konsumen tidak akan tersasar di dalam website mereka. Selain itu, di lazada.co.id juga menampilkan produk-produk unggulan sehingga memudahkan konsumen untuk mengetahui barang yang laris dan direkomendasikan. Adanya gratis ongkir dan bebas ongkos kirim. Ongkos kirim terkadang menjadi sesuatu yang menakutkan untuk berbelanja online karena cukup mahal untuk barang yang ukurannya besar. Namun Lazada memberikan kemudahan bagi para pelanggannya dengan menggratiskan ongkos kirim ke lebih dari 100 kota di Indonesia.
Dan tentunya ini cukup bagus untuk perkembangan Lazada ke depan karena pasti konsumen memilih yang ongkos kirimnya gratis. Kelebihan Lazada selanjutnya yaitu pengiriman barang yang cepat. Di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, beberapa kekurangan yang ada di marketplace Lazada yang pertama adalah konfirmasi pembayarannya yang cukup lama. Sebagai pembeli juga tentu ingin segera mendapatkan kepastian dalam berbelanja. Saya rasa konfirmasi pembayaran diterima oleh pihak Lazada cukup lama sehingga sedikit membuat pembeli khawatir. Sebagai contoh pengalaman, saya pribadi mengkonfirmasi pembayaran pukul 10 pagi dan baru menerima konfirmasi pembayaran diterima pukul 3 sore. Tentu ini waktu yang lumayan, tapi masih tergolong cepat karena masih pada hari yang sama. Tapi tentu lebih menyenangkan lagi kalau hanya memerlukan beberapa menit saja untuk mendapatkan konfirmasi. Kekurangan yang kedua yaitu fasilitas COD masih belum bisa di banyak kota. Fasilitas COD yang ditawarkan memang bagus untuk konsumen, tapi sayangnya untuk saat ini masih untuk kota Jakarta dan sekitarnya saja. Untuk wilayah lain tidak bisa COD. Mungkin untuk lebih memuaskan pelanggan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan, tentu fasilitas COD di setiap kota bisa diterapkan. Terkadang dalam belanja di Lazada kita terjadi penipuan barang. Kekurangan yang keempat yaitu aplikasi pendaftaran akun bagi para calon penjual. Menjadi bagian dari Lazada tidaklah mudah. Mungkin bagi mereka yang berwawasan tinggi, bermodal besar, dan memiliki banyak waktu tidak masalah. Kenapa bisa begitu? Alasan kenapa bisa dibilang tidaklah mudah, karena ketika kita baru mendaftar sebagai bagian dari Lazada, kita akan mendapatkan pesan email tercantum form yang berisikan perjanjian yang harus di-print dan ditandatangani pakai materai, lalu scan email, kemudian kirim kembali ke email Lazada. Selanjutnya, Anda akan mendapatkan pesan interview lain yang membosankan. Kekurangan selanjutnya bagi penjual yaitu manajemen tidak transparan. Menjual produk di Lazada memang suatu hal yang membanggakan, di mana Lazada adalah salah satu situs besar layaknya Amazon.com yang mencakup jaringan pasar sangat luas. Namun, apa jadinya jika dari pihak Lazada tidak transparan dalam hal informasi apapun seperti penjualan, estimasi pengiriman, dan hal lain yang tentu saja merugikan Anda sebagai seller. Kekurangan yang lain, istilah pelanggan adalah raja. Mungkin Anda tidak terlalu fokus dengan istilah pelanggan adalah raja. Ketika Anda pertama kali mengajukan permohonan, sudah banyak dari penjual lain yang mengeluhkan masalah ini. Di mana jika pesanan yang telah dikirimkan oleh seller dan masuk ke gudang Lazada, lalu dikirim kembali ke pembeli, dan ternyata si pembeli mengajukan komplain karena alasan barang tidak sesuai atau ada yang rusak. Dengan mudahnya pihak Lazada akan menerima pengembalian barang tersebut tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu dengan seller atau penjual. Hal ini akan berdampak buruk bagi seller yang bermodal kecil karena mau tidak mau harus menerima barang pengembalian. Mungkin itu saja kelebihan dan kekurangan yang sering dikeluhkan oleh para penggunanya. Salah satunya adalah admin pgscjakarta.com. Namun sebelumnya ada beberapa tips dan trik belanja murah di Lazada. Yang pertama, daftar newsletter dan dapatkan 50.000 voucher. Bandingkan dan pilih harga terendah, pilih waktu tepat, diskon tertinggi, dan pastikan Anda belanja dengan gratis ongkos kirim. Cobalah mengikuti event atau kontes berhadiah. Itulah beberapa profil dari masing-masing marketplace dalam kelebihan dan kelemahan yang ada. Semoga bisa menjadi wawasan untuk kalian. Bila poin-poin di atas ada yang berbeda dengan pandangan kalian, maka Anda bebas untuk menilainya sendiri, karena pasti setiap orang punya sudut pandang yang berbeda-beda.
atau mungkin sudah terjadi pembaruan pada website atau aplikasi tersebut. Di sini tidak ada tujuan menjelekkan suatu badan usaha apapun yang berkaitan, karena setiap orang memiliki sudut pandangnya masing-masing. Maka dari itu, jika ada salah kata bahasa dalam penyampaian, mohon dimaafkan.